Emergency respon Pak, emergency respon Pak, emergency respon Pak. Oh pasien Pak. Emergency Pak. Memposting sesuatu fakta kenyataan, apalagi hanya sekedar nangis-nangis dan minta maaf, bukanlah pencemaran nama baik. Lu mau somasi gua kayak apa, gua gak peduli. Gak akan tembus somasi lu. Nahab mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo. Ya. Tapi orang sama dia disomasi semua. Iya betul. Jadi orang-orang yang disomasi nggak usah khawatir. Kalau you terlalu khawatir, datang ke gua, ya. Gua bantu lu hadapin gratis. Jadi pengacara ini sebenarnya tugasnya tuh membela klien atau mencari keadilan atau membela yang benar. Karena klien bisa salah ya, Bang. Memberi keadilan. Pas saat naik, aku kan belum preview tuh, karena memang itu cepet naiknya. Pas kemarin malam, besoknya naik, aku lihat loh, kok ini dimasukin gitu. Terus aku bilang itu tolong potong di YouTube bisa potong. Oh bisa langsung potong ya? Bisa, tapi udah keburu diambil orang karena memang itu bagian paling orang incer kali kan. Oke. Kenapa? Karena aku pikir nanti jangan sampai Vera kena masalah segala macam. Yang jadi viral itu berarti bagian yang lupa terpotong, tapi keburu naik. Iya. Oke, kita mau kasih lihat buat Pencerahan hukum sehubungan dengan berita viral adanya oknum mensomasi seseorang karena memposting dalam medsos nangis-nangis seseorang yang minta maaf. Saya mau kasih pencerahan hukum bahwa ya, baca SK bersama, surat keputusan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Menteri Menko Info yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang ITE. Ya, jadi memposting sesuatu kenyataan yang bukan berita asusila bukanlah pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya saya nangis-nangis minta maaf kepada istriku atas perbuatanku dan itu diposting oleh siapapun, itu bukan pencemaran nama baik. Bahkan itu malah meningkatkan nama daripada orang tersebut karena dia mau minta maaf atas kesalahannya. Sekali lagi, memberitakan suatu kenyataan asalkan itu bukan berita asusila, itu bukan pencemaran nama baik. Baca surat keputusan bersama, itulah hukumnya, terang-terangan di situ, ya, terang-terangan di pasal itu disebutkan. Itu surat keputusan baru keluar sekitar 1,5 tahun lalu, yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Info. Habis itu gua aja lu berdansa di Bali, Ismail, nggak usah khawatir yang cengeng-cengeng. Nggak usah khawatir yang pansos-pansos. Lawan. Mengejutkan, hari ini ada 4 berita Vena Melinda KDRT terbaru. Berita pertama, gawat, Atala balas dendam ke Ferry Irawan. Atala Naufal menceritakan saat pertemuan tidak sengaja antara dirinya dengan Ferry Irawan di Polda Jatim beberapa waktu lalu. Adik Verrel Bramasta tersebut mengatakan Ferry Irawan sampai sujud di kakinya. Iya, waktu itu pertemuannya tidak sengaja. Memang, karena kan waktu itu lama banget ya nemenin Mama BAP, ungkap Atala, Kamis 19 Januari. Dia minta maaf ke aku. Terus, dia seperti sujud di kaki aku. Aku bilang ke dia, gue gak gila hormat om. Begitu aku bilang. Sambungnya lagi, Atala Naufal mengatakan saat pertemuan itu kekesalannya sudah menjadi. Apalagi ketika Ferry Irawan meminta maaf kepadanya. Ya, dia bilang minta maaf, tapi aku kan lagi emosi banget ya waktu itu. Terus aku bilang, kenapa sih lo beginiin ibu gue? Kan waktu itu sudah janji. Begitu, kata saya ke dia, imbuhnya lagi. Kala itu, menurutnya,
Jawaban yang diberikan Ferry Irawan hanya normatif. Jawaban ya, normatif saja ya. Dia minta maaf kepada saya saat itu, katanya lagi. Atala Naufal mengaku, kali ini yang terpenting adalah kesehatan Vena Melinda. Ia pun tidak mau lagi peduli dengan masalah hukum Ferry Irawan. Yang penting itu sekarang adalah kesehatan Mama. Kalau urusan hukum itu adalah urusan polisi, kita juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan Bang Hokman sudah membantu kita dalam masalah ini, tutur Atala. Berita kedua, makin kacau. Denny Sumargo disomasi keluarga Ferry Irawan. Ini balasan Denny Sumargo. Keluarga Ferry Irawan melayangkan surat somasi kepada Denny Sumargo. Somasi tersebut dilayangkan lantaran Denny Sumargo telah mengunggah video Ferry Irawan yang menangis untuk minta maaf atas dugaan kelakuan KDRT terhadap Vena Melinda. Video tersebut diketahui sempat ditayangkan di kanal YouTube Denny Sumargo saat mewawancarai putra Vena Melinda, Verrel Bramasta dan Atala Naufal. Saat itu, Verrel memperlihatkan ekspresi Ferry Irawan saat menangis. Setelah itu, video tersebut akhirnya viral di media sosial. Banyak netizen kemudian menyorot ekspresi Ferry Irawan yang disebut-sebut hanya acting untuk mengharap belas kasihan dari keluarga Vena Melinda. Tak terima dengan hal tersebut, pihak keluarga Ferry Irawan diketahui layangkan somasi terbuka untuk Denny Sumargo. Selaku kuasa hukum keluarga Ferry Irawan, Sunan mengaku kecewa dengan hal tersebut. Menurut Sunan, dengan tayangnya video tersebut, keluarga Ferry Irawan kena imbasnya. Saya, sebagai kuasa hukum keluarga Mas Ferry dalam hal ini sangat kaget bahwa mendapat informasi ada seseorang public figure, seorang atlet, yang dengan sengaja kami duga menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak, sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat, ujar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebut hal itu merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang ITE. Menurutnya, hingga saat ini Denny Sumargo belum mengajukan permohonan maaf ke pihak keluarga Ferry Irawan. Untuk itu, Sunan Kalijaga secara terbuka mensomasi Denny Sumargo. Secara terbuka, saya selaku kuasa hukum mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi Denny Sumargo untuk segera membuat permohonan maaf dalam 3 kali 24 jam pada keluarga besar Ferry Irawan, ujar Sunan Kalijaga. Sunan menyebut jika pihak keluarga mengalami kerugian atas viralnya video Ferry Irawan itu. Karena dari dampak video yang diviralkan tersebut, ada nilai-nilai kerugian dari pihak keluarga, kata Sunan. Sunan kemudian menyebut seharusnya Denny Sumargo bisa bertanggung jawab terkait konten yang ditayangkan. Jadi, kalau namanya podcast sudah jelas, dia yang bertanggung jawab atas konten podcast tersebut. Tidak 1-2 orang yang kita lihat bisa terjerat Undang-Undang ITE itu terkait dengan produksinya dia. Karena podcast kan dia yang produksi, dia yang edit, dia yang menyebarluaskan. Itu dia yang harus bertanggung jawab, katanya. Berita ketiga, gawat, keluarga Ferry Irawan serang balik keluarga Vena Melinda. Bantah Ferry Irawan tak pernah berikan nafkah buat Vena Melinda. Adiknya bilang, ya nyapu, ngepel, cuci piring, buang sampah. Ari, yang merupakan adik Ferry Irawan, menjawab kabar yang menyatakan kalau kakaknya tak pernah memberikan nafkah selama menjadi suami Vena Melinda. Padahal, selama ini, uang hasil keringat Ferry Irawan selalu diberikan kepada sang istri. Dari apa yang diketahui pihak keluarga, Ferry Irawan masih mendapat banyak endorsement dan uang pendapatannya langsung masuk ke rekening Vena Melinda. Keringat Ferry masuk ke rekening Vena untuk dikelola. Yang maintain adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka, ucap Ari di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis 19 Januari. Pertama, bantu ringankan pekerjaan rumah. Selain itu, Ari menyebut jika sang kakak juga kerap membantu Vena Melinda saat di rumah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada sang istri. Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi, di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, kata Ari. Yang menyapu, mengepel,
menjemur. Contohnya seperti itu, mencuci piring, buang sampah. Ari menambahkan, kedua, akui tak percaya dan sedih. Makanya, Ari dan keluarga besarnya seolah tak percaya saat pertama kali tahu soal kejadian yang menimpa Ferry Irawan dengan Vena. Menurut mereka, yang terjadi pada mereka hanyalah masalah rumah tangga biasa. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya tidak percaya. Saya juga sedih dengan kondisi kakak saya sekarang ini. Kan sekarang ada di tahanan. Makanya, saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry resmi ditahan. Juga berita yang tidak menafkahi, yang tidak benar, tutup Ari. Berita keempat, takut terlanjur terjadi darurat. Keluarga Ferry minta dibebaskan. Ungkap penyakit Ferry bisa kambuh. Pihak keluarga minta penangguhan penahanan terhadap Ferry Irawan yang kini berstatus tersangka atas kasus KDRT istrinya, Vena Melinda. Penangguhan penahanan itu diajukan pihak keluarga lantaran alasan penyakit distonia yang diidap Ferry Irawan. Soal penangguhan penahanan dan penyakit yang diderita Ferry Irawan disampaikan adik kandungnya, Maya, saat ditemui wartawan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan hari ini. Ada riwayatnya, itu namanya distonia, itu gangguan saraf di otak belakang. Jadi, komunikasi, saraf dan tubuh itu tidak balance, katanya. Maya mengklaim penyakit abangnya bisa kumat jika meringkuk di penjara. Sebab menurutnya, Ferry Irawan tidak bisa mengalami stres berlebihan. Bahkan, dia mengaku Ferry sempat mengalami tremor karena penyakitnya kambuh gara-gara stres. Itu biasanya kambuh kalau stresnya berlebihan. Biasanya, kalau sudah parah. Yang dulu saya ketahui itu paling parah, dia bisa mengalami tremor, katanya. Maya pun mengaku jika tensi darah Ferry Irawan tinggi setelah mengetahui dirinya dilaporkan ke sang istri ke polisi. Waktu awal sampai ke polisi, dia sempat dibawa ke RS kan, tensinya sangat tinggi, kata Maya. Karenanya, keluarga berharap apa yang mereka takutkan dari Ferry Irawan tidak terjadi setelah dijebloskan ke penjara. Mudah-mudahan dengan semangat bisa sehat-sehat saja, ucap Maya.